Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kepadanya lah ilmu tentang hari kiamat itu dikembalikan. Tidak ada buah-buahan yang keluar dari kelopaknya, dan tidak seorang perempuan pun yang mengandung dan yang melahirkan, melainkan semuanya dengan sepengetahuannya. Pada hari ketika Dia atau Allah menyeru mereka, "Di manakah sekutu-sekutuku itu?" Mereka menjawab, "Kami nyatakan kepada engkau bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang dapat memberi kesaksian bahwa engkau mempunyai sekutu." Dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu selalu mereka sembah, dan mereka pun tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari azab Allah bagi mereka. Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika ditimpa malapetaka, mereka berputus asa dan hilang harapannya. Dan jika kami berikan kepadanya suatu rahmat dari kami, setelah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, "Ini adalah hakku," dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisinya, maka sungguh akan kami beritahukan kepada orang-orang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan, dan sungguh akan kami timpakan kepada mereka azab yang berat. Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa. Katakanlah, bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran? Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Ingatlah, sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah, sesungguhnya Dia Maha meliputi segala sesuatu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ha-mim, Ain, Sin, Qaf. Demikianlah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana mewahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelummu. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Dialah yang Maha Agung, Maha Besar. Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya karena kebesaran Allah, dan malaikat-malaikat bertasbih memuji Tuhannya dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Adapun engkau Muhammad, bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka. Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota atau Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul atau kiamat yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan mereka satu umat, tetapi Dia memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya, dan orang-orang yang dolim tidak ada bagi mereka pelindung dan penolong. Atau mereka mengambil pelindung-pelindung selain Dia, padahal Allah, Dialah pelindung yang sebenarnya, dan Dia menghidupkan orang yang mati
dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah yang memiliki sifat-sifat demikian. Itulah Allah Tuhanku. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Melihat. Miliknya lah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama atau keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu atau kebenaran yang disampaikan oleh para nabi, karena kedengkian antara sesama mereka, jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu untuk menangguhkan azab sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang mewarisi kitab atau Taurat dan Injil setelah mereka pada zaman Muhammad benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang kitab Al-Quran itu. Karena itu, serulah mereka beriman dan tetaplah beriman dan berdakwah sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad, dan janganlah mengikuti keinginan mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanyalah kita kembali. Dan orang-orang yang berbantah-bantah tentang agama Allah setelah agama itu diterima, perbantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah dan mereka mendapat azab yang sangat keras. Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca atau keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya, dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh. Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha kuat, Maha perkasa. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya atau keuntungan di dunia. Tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan atau diridhoi Allah?
Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih. Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan, dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Ataukah mereka mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakan kebohongan tentang Allah? Sekiranya Allah menghendaki, niscaya dia mengunci hatimu. Dan Allah menghapus yang batil dan membenarkan yang benar dengan firman-Nya atau Al-Quran. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati. Dan Dialah yang menerima tobat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras. Dan sekiranya Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, Maha melihat. Dan Dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya. Dan Dialah Maha Pelindung, Maha Terpuji. Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia kehendaki. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi, dan kamu tidak memperoleh pelindung atau penolong selain Allah. Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah kapal-kapal yang berlayar di laut seperti gunung-gunung. Jika Dia menghendaki, Dia akan menghentikan angin, sehingga jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang selalu bersabar dan banyak bersyukur. Atau Dia akan menghancurkan kapal-kapal itu karena perbuatan dosa mereka, dan Dia memaafkan banyak dari mereka. Dan agar orang-orang yang membantah tanda-tanda kekuasaan Kami mengetahui bahwa mereka tidak akan memperoleh jalan keluar dari siksaan. Apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa atau kenikmatan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, segera memberi maaf. Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat,
sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan dolim, mereka membela diri. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang dolim. Tetapi orang-orang yang membela diri setelah didolimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat dolim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada baginya pelindung setelah itu. Kamu akan melihat orang-orang dolim ketika mereka melihat azab berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia? Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tertunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal, dan mereka tidak akan mempunyai pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, tidak akan ada jalan keluar baginya untuk mendapat petunjuk. Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Pada hari itu, kamu tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak pula mendapat mengingkari dosa-dosamu. Jika mereka berpaling, maka ingatlah, kami tidak mengutus engkau sebagai pengawas mereka. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan risalah. Dan sungguh, apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, dia menyambutnya dengan gembira. Tetapi jika mereka ditimpa kesusahan karena perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar. Sungguh, manusia itu sangat ingkar kepada nikmat. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha Tinggi, Maha Bijaksana. Dan demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad Ruh atau Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah, yang miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, segala urusan kembali kepada Allah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hamim.
Demi kitab Al-Quran yang jelas, kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah umul kitab atau lauh mahfud di sisi kami, benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah. Maka apakah kami akan berhenti menurunkan ayat-ayat sebagai peringatan Al-Quran kepadamu karena kamu kaum yang melampaui batas? Dan betapa banyak nabi-nabi yang telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu. Dan setiap kali seorang nabi datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Karena itu, kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya di antara mereka, dan telah berlalu contoh umat-umat terdahulu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui, yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu, dan Dia menjadikan jalan-jalan di atas bumi untukmu, agar kamu mendapat petunjuk, dan yang menurunkan air dari langit menurut ukuran yang diperlukan. Lalu dengan air itu kami hidupkan negeri yang mati atau tandus. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan dan menjadikan kapal untukmu dan hewan ternak yang kamu tunggangi, agar kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan agar kamu mengucapkan, Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Dan mereka menjadikan sebagian dari hamba-hambanya sebagai bagian darinya. Sungguh manusia itu pengingkar nikmat Tuhan yang nyata. Pantaskah dia mengambil anak perempuan dari yang diciptakannya dan memberikan anak laki-laki kepadamu? Dan apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa atau kelahiran anak perempuan yang dijadikan sebagai perumpamaan bagi Allah yang Maha Pengasih, jadilah wajahnya hitam pekat karena menahan sedih dan marah. Dan apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan sebagai perhiasan, sedang dia tidak mampu memberi alasan yang tegas dan jelas dalam pertengkaran? Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu sebagai jenis perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan kesaksian mereka dan akan dimintakan pertanggungjawaban. Dan mereka berkata, sekiranya Allah yang Maha Pengasih menghendaki, tentulah kami tidak menyembah mereka atau malaikat. Mereka tidak mempunyai ilmu sedikit pun tentang itu. Tidak lain mereka hanyalah menduga-duga belaka. Atau apakah pernah kami berikan sebuah kitab kepada mereka sebelumnya, lalu mereka berpegang pada kitab itu? Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka. Dan demikian juga kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau atau Muhammad dalam suatu negeri. Orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami sekedar pengikut jejak-jejak mereka. Rasul itu berkata, apakah kamu akan mengikuti juga, sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh dari agama yang dianut nenek moyangmu? Mereka menjawab, sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diperintahkan untuk menyampaikannya. Lalu kami binasakan mereka, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan kebenaran. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya,
Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah, kecuali kamu menyembah Allah yang menciptakanku, karena sungguh Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, agar mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Bahkan aku telah memberikan kenikmatan hidup kepada mereka dan nenek moyang mereka sampai kebenaran atau Al-Quran datang kepada mereka bersama seorang Rasul yang memberi penjelasan. Tetapi ketika kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka berkata, "Ini adalah sihir, dan sesungguhnya kami mengingkarinya." Dan mereka juga berkata, "Mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar, kaya dan berpengaruh dari salah satu dua negeri ini, Mekah dan Taif? Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dan sekiranya bukan karena menghindarkan manusia menjadi umat yang satu atau dalam kekafiran, pastilah sudah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah yang Maha Pengasih loteng-loteng rumah mereka dari perak, demikian pula tangga-tangga yang mereka naiki. Dan kami buatkan pula pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka, dan begitu pula dipan-dipan tempat mereka bersandar. Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas, dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat di sisi Tuhanmu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih atau Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Dan sungguh mereka atau setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami pada hari kiamat, dia berkata, "Wahai, sekiranya jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat." Memang setan itu teman yang paling jahat bagi manusia. Dan harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari itu, karena kamu telah mendolimi dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu pantas bersama-sama dalam azab itu. Maka apakah engkau Muhammad dapat menjadikan orang yang tuli bisa mendengar? Atau dapatkah engkau memberi petunjuk kepada orang yang buta hatinya dan kepada orang yang tetap dalam kesesatan yang nyata? Maka sungguh sekiranya kami mewafatkanmu sebelum engkau mencapai kemenangan, maka sesungguhnya kami akan tetap memberikan azab kepada mereka di akhirat. Atau kami perlihatkan kepadamu azab yang telah kami ancamkan kepada mereka, maka sungguh kami berkuasa atas mereka. Maka berpegang teguhlah engkau kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sungguh engkau berada di jalan yang lurus. Dan sungguh Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban. Dan tanyakanlah Muhammad kepada Rasul-Rasul kami yang telah kami utus sebelum engkau, apakah kami menentukan Tuhan-Tuhan selain Allah yang Maha Pengasih untuk disembah? Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Maka dia Musa berkata, "Sesungguhnya aku adalah utusan dari Tuhan seluruh alam." Maka ketika dia atau Musa datang kepada mereka membawa mukjizat-mukjizat kami, seketika itu mereka menertawakannya.
Dan tidaklah kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka, kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Dan kami timpakan kepada mereka azab, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dan mereka berkata, "Wahai pesihir, berdoalah kepada Tuhanmu untuk melepaskan kami sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya kepadamu. Sesungguhnya kami, jika doamu dikabulkan, akan menjadi orang yang mendapat petunjuk." Maka ketika kami hilangkan azab itu dari mereka, seketika itu juga mereka ingkar janji. Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya berkata, "Wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir itu milikku, dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Apakah kamu tidak melihat? Bukankah aku lebih baik dari orang atau Musa yang hina ini, dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya? Maka mengapa dia atau Musa tidak dipakaikan gelang dari emas, atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya?" Maka Fir'aun dengan perkataan itu telah mempengaruhi kaumnya, sehingga mereka patuh kepadanya. Sungguh mereka adalah kaum yang fasik. Maka ketika mereka membuat kami murka, kami hukum mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut. Maka kami jadikan mereka sebagai kaum terdahulu dan pelajaran bagi orang-orang yang kemudian. Dan ketika putra Maryam atau Isa dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaummu atau suku Quraisy bersorak karenanya, dan mereka berkata, "Manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan kami atau dia, Isa?" Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Dia, Isa, tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya ada di antara kamu yang kami jadikan malaikat-malaikat yang turun-temurun sebagai pengganti kamu di bumi. Dan sungguh, dia, Isa, benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Dan janganlah kamu sekali-sekali dipalingkan oleh setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, "Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa hikmah, dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sungguh Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus." Tetapi golongan-golongan yang ada saling berselisih di antara mereka, maka celakalah orang-orang yang zalim karena azab pada hari yang pedih atau kiamat. Apakah mereka hanya menunggu saja kedatangan hari kiamat yang datang kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya? Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa. Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu, dan tidak pula kamu bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, dan mereka berserah diri. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan. Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan. Di dalam surga itu terdapat banyak buah-buahan untukmu
yang sebagiannya kamu makan. Sungguh, orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahanam. Tidak diringankan azab itu dari mereka, dan mereka berputus asa di dalamnya. Dan tidaklah kami menzolimi mereka, tetapi merekalah yang menzolimi diri mereka sendiri. Dan mereka berseru, "Wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja." Dia menjawab, "Sungguh, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Sungguh, kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci kepada kebenaran itu." Ataukah mereka telah merencanakan suatu tipu daya atau jahat? Maka sesungguhnya kami telah berencana mengatasi tipu daya mereka. Ataukah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami atau malaikat selalu mencatat di sisi mereka. Katakanlah Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memuliakan anak itu. Maha suci Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan pemilik arsy, dari apa yang mereka sifatkan itu. Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatan dan bermain-main sampai mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Dan dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi, dan dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Dan maha suci Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Dan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah tidak mendapat syafaat atau pertolongan di akhirat, kecuali orang yang mengakui yang hak atau tauhid, dan mereka meyakininya. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Dan Allah mengetahui ucapannya, Muhammad, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak beriman. Maka berpalinglah dari mereka dan katakanlah, salam atau selamat tinggal. Kelak mereka akan mengetahui nasib mereka yang buruk." Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hamim. Demi kitab Al-Quran yang jelas, sesungguhnya kami menurunkan pada malam yang diberkahi. Sungguh, kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan dari sisi kami. Sungguh, kamilah yang mengutus rasul-rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu orang-orang yang meyakini. Tidak ada Tuhan selain Dia, Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dahulu. Tetapi mereka dalam keraguan, mereka bermain-main. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu dari kami. Sungguh kami akan beriman." Bagaimana mereka dapat menerima peringatan, padahal sebelumnya pun seorang rasul telah datang memberi penjelasan kepada mereka. Kemudian mereka berpaling darinya dan berkata, "Dia itu orang yang menerima ajaran dari orang lain dan orang gila." Sungguh, kalau kami melenyapkan azab itu sedikit saja, tentu kamu akan kembali ingkar. Ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka dengan keras. Kami pasti memberi balasan.
Dan sungguh sebelum mereka, kami benar-benar telah menguji kaum Fir'aun, dan telah datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia, dengan berkata, serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah atau Bani Israel. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dapat kamu percaya. Dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata. Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari ancamanmu untuk merajamku. Dan jika kamu tidak beriman kepadaku, maka biarkanlah aku memimpin Bani Israel. Kemudian Musa berdoa kepada Tuhannya, sungguh mereka ini adalah kaum yang berdosa, segerakanlah azab pada mereka. Allah berfirman, karena itu berjalanlah dengan hamba-hambaku pada malam hari, sesungguhnya kamu akan dikejar. Dan biarkanlah laut itu terbelah, sesungguhnya mereka bala tentara yang akan ditenggelamkan. Betapa banyak taman-taman dan mata air yang mereka tinggalkan, juga kebun-kebun serta tempat-tempat kediaman yang indah, dan kesenangan-kesenangan yang dapat mereka nikmati di sana. Demikianlah, dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, dan mereka pun tidak diberi penangguhan waktu. Dan sungguh telah kami selamatkan Bani Israel dari siksaan yang menghinakan, dari siksaan Fir'aun. Sungguh dia itu orang yang sombong, termasuk orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh kami pilih mereka Bani Israel dengan ilmu kami di atas semua bangsa pada masa itu. Dan telah kami berikan kepada mereka di antara tanda-tanda kebesaran kami sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata. Sesungguhnya mereka kaum musyrik itu pasti akan berkata, tidak ada kematian selain kematian di dunia, dan kami tidak akan dibangkitkan. Maka hadirkanlah kembali nenek moyang kami jika kamu orang yang benar. Apakah mereka kaum musyrikin yang lebih baik, atau kaum Tuba dan orang-orang yang sebelum mereka yang telah kami binasakan, karena mereka adalah orang-orang yang sungguh berdosa? Dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Tidaklah kami menciptakan keduanya melainkan dengan hak atau benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sungguh hari keputusan atau hari kiamat adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya, yaitu pada hari ketika seorang teman sama sekali tidak dapat memberi manfaat kepada teman lainnya, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Sungguh pohon zakum itu makanan bagi orang yang banyak dosa, seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Peganglah dia, kemudian seretlah dia sampai ke tengah-tengah neraka, kemudian tuangkanlah di atas kepalanya azab dari air yang sangat panas. Rasakanlah, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang perkasa lagi mulia. Sungguh inilah azab yang dahulu kamu ragukan. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata air. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadapan. Demikianlah, kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Di dalamnya mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tenteram. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya selain kematian pertama di dunia. Allah melindungi mereka dari azab neraka.
Itu merupakan karunia dari Tuhanmu. Demikian itulah kemenangan yang agung. Sungguh, kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar mereka mendapat pelajaran. Maka tunggulah, sungguh mereka itu juga sedang menunggu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hamim. Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin. Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini. Dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dengan air hujan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering. Dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya? Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa, yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri, seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih. Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan. Di hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikit pun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Ini Al-Quran adalah petunjuk, dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih. Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu kamu dikembalikan. Dan sungguh, kepada Bani Israel telah kami berikan kitab atau Taurat, kekuasaan, dan kenabian. Kami anugerahkan kepada mereka rizki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masa itu. Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi utusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat atau peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikit pun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain, sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.
Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman, yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup di atas penglihatannya? Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hidupkanlah kembali nenek moyang kami jika kamu orang yang benar. Katakanlah, Allah yang menghidupkan, kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat, yang tidak diragukan lagi, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan atau dosa. Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Allah berfirman, inilah kitab atau catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya atau surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata. Dan adapun kepada orang-orang yang kafir difirmankan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa? Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya, kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin. Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan, dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokkan. Dan kepada mereka dikatakan, pada hari ini kami melupakan kamu, sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan dengan harimu ini, dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sekali-kali tidak akan ada penolong bagimu. Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertobat. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam. Dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.